Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji syukur dan kehadiran Allah yang mana malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam jamaah kita Al-Waqiah setiap malam Selasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan lancar rezekinya. Amin. Diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Yang punya hajat semoga cepat dikabulkan hajatnya. Amin. Yang pekerjaannya petani semoga dibaguskan pertaniannya. Amin. Yang pekerjaannya jadi wirausaha semoga dilancarkan usahanya. Amin. Yang pekerjaannya jadi karyawan semoga dijadikan betah dan sabar dalam menghadapi pekerjaannya. Amin. 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 Yang punya hutang semoga cepat lunas hutangnya. Amin. Jingranjingan boleh rasanya unyaan berarti. Aku dah iki. Kira lunas berarti ya. Nah, yang belum bertemu dengan jodohnya semoga cepat diketemukan oleh Allah dengan jodohnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang belum hadir pada malam hari ini juga diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sekarang menginjak kepada hikmah yang ketiga dalam kajian hikmah Al-Hikam Ibnu Athaillah Sekandari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikmatus Tsalitsah, hikmah yang nomor 3 dari kitab Al-Hikam, yakni sawabikul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Sawabikul himam, keinginan kuat dalam usahamu untuk mencapai cita-cita itu la takhriqu, tidak bisa menembus, tidak bisa menerobos aswarul aqdar, dinding-dinding takdir Allah. Jadi seberapa besar usaha kita, sawabikul himam, seberapa kuat usaha kita dalam mencapai tujuan itu, tidak mungkin bisa menembus takdirnya, pagar dari takdirnya Allah. Sebelum kita lanjut pembahasan ini, kita harus tahu dulu apa sih sawabikul himam ini. Keinginan yang kuat dalam berusaha. Sawabikul himam ini bisa menimbulkan 3 sebab. Dapat sawabikul himam dapat menimbulkan 3 perkara di dalam usaha kita. Usaha yang kuat ini dapat menimbulkan 3 perkara. Yang pertama al-kasbu. Al-kasbu yaitu usaha. Ketika kita punya keinginan yang kuat, kita punya cita-cita yang tinggi, pasti akan menimbulkan sebuah usaha. Contoh Mas Ajay misalkan, warna kelepan contoh bisa ya, punya keinginan yang tinggi untuk segera menikah misalkan, pasti ada usaha dalam mencapai pernikahannya itu. Nah kalau keinginannya tidak tinggi, tidak kuat, yang jelas usahanya pun tidak akan serius. Berarti kalau tidak serius usahanya belum kuat. Mas Mamat misalkan punya keinginan jadi pengusaha. Pengusaha misalkan. Yang jelas dia akan berusaha gimana dia bisa mencapai tujuannya menjadi seorang pengusaha.
Ini al-kasbu, usaha untuk mencapai cita-cita itu. Jadi sawabul himmah, keinginan yang kuat itu untuk mencapai cita-cita pasti menimbulkan sebuah usaha. Pasti. Kalau kita punya keinginan kuat pasti akan ada usaha dari kita untuk mewujudkan cita-cita itu, mewujudkan keinginan itu. Contoh lagi. Aku laku tak bisa pakai nomor. Itu. Nah, ini contohnya lagi. Aku laku mau di aku laku misalkan. Nggak bisa ganti nomor dia karena dia punya keinginan untuk tembus di aku laku. Tekad semangat Jadi api. bagaimanapun usahanya pasti dilakukan sehingga untuk mencapai keinginan itu. Yang kedua, cita-cita yang tinggi itu, kekuatan untuk mencapai cita-cita yang tinggi itu akan menimbulkan sebuah doa. Di mana doa itu akan dijabah. Kalau kita punya keinginan yang kuat, cita-cita yang kuat, pasti kita akan, yang pertama berusaha tadi, pasti kita akan berdoa. Sak mursal-mursale kita pasti tidak akan luput dari doa itu. Katakanlah kita misalkan ya naudzubillah kita berjengalah colah misalkan kita, tapi kita punya keinginan yang tinggi dalam mencapai sebuah usaha, sebuah cita-cita, pasti akan timbul doa di dalam hatinya. Semoga sukses. Amin. Haji. Semoga Pancamawar. semoga yang diharapkan itu tercapai. Pasti akan menimbulkan sebuah doa. Yang ketiga, dari sebuah cita-cita itu akan menimbulkan sebuah tawajuh. Nah, apa itu tawajuh? Tawajuh itu menghadapkan diri kita kepada Allah dengan keyakinan yang tinggi. Qawiyun nafsi, tawajuh itu qawiyun nafsi, kekuatan jiwa. Qawiyun nafsi allati tanfa'alu fiha. Qawiyun nafsi allati tanfa'ilu anhal asya'. Kekuatan jiwa yang berdampak langsung pada segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu ini yang diinginkan, cita-cita yang diinginkan. Jiwanya kuat, keinginan apa? Keinginan di dalam jiwanya kuat untuk dihadapkan langsung kepada Allah, langsung meminta kepada Allah. Wa takunu li waliyin, ketika tawajuh itu ada pada wali, bahwa karomatun, namanya karomah. Jadi tawajuh ini kita punya sebuah keinginan tiba-tiba tercapai. Karena banyak seorang wali misalkan dia pegang apa contohnya, ceritanya wali-wali Songo Aren itu akan ada ceritanya ya. Detik emas. Nah, itu ceritanya wali detik emas. Itu karomah. Sehingga sang wali mentawajuhkan keinginannya kepada Allah sehingga langsung dikabulkan oleh Allah. Ini tawajuh. Misalkan seseorang pegang batu, ditawajuhkan batu itu kepada Allah dengan hati yang tulus, keinginan yang kuat, batu itu berubah jadi emas. Alhamdulillah. Nah, liwaliin ketika itu terjadi kepada seorang wali, seorang yang alim dan mengamalkan ilmunya, ini dinamakan karomah. Yuqalu, dan dikatakan juga di dalam hikam itu, di dalam syarahnya, fi'lun kadza bihimmatihi idza wajahaha ilaihi fawajada. Jadi peristiwa yang ditawajahkan itu langsung terjadi. Ini ketika terjadi pada wali, namanya karomah. Wali ghairihi, dan ketika terjadi selain daripada wali itu, kasahir, seperti seorang tukang sihir misalkan, wal ain, ini tukang santet misalkan, ya kan, yang mentawajuhkan tiba-tiba rajut abun, itu namanya
Ihanah itu adalah kehinaan. Kehinaan dalam bisa diartikan juga istidraj. Istidraj. Jadi nanti kita bahas, ada bab tersendiri di dalam hikam masalah istidraj ini. Dia tidak sholat, tidak melakukan apa yang diperintah Allah, tapi rezekinya lancar. Dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, hidupnya ayem. Nah, ini bisa jadi istidraj. Nah, ketika tawajjuh itu berhasil, tawajjuh itu dikabulkan oleh Allah, yang terjadi pada orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang melalaikan perintah Allah, ini namanya kehinaan. Ini dinamakan istidraj. Kalau terjadi pada seorang wali, namanya karomah. Banyak ceritanya seorang itu yang tiba-tiba dia mengatakan benda ya. Nah, itu terjadi. Nah, ini karomah. Ketika terjadi kepada orang yang memang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu namanya karomah. Ketika terjadi kepada ahli sihir, orang yang tidak melaksanakan perintah Allah bisa dikatakan sebagai istidraj. Nah, dari yang tiga kata tadi, al-kasbu, ad-du'a, dan tawajjuh tadi, la yahsulu minha kullun idza iradal aqdar. La yahsulu minha kullun idza iradal aqdar. Tidak akan berhasil semuanya itu ketika tidak dibarengi, ketika berlawanan dengan takdir. Usaha kita, doa kita, tawajjuh kita, ketika bertentangan dengan takdir Allah, semuanya tidak akan berhasil. Misalkan Mas Mamat, misalkan Mat ini ongguan naudzubillah. Misalkan Mamat terosogi, dia sudah usahanya siang malam, misalkan lah kono tak lemole lelek tepalek taut laut, tapi tidak dibarengi dengan takdir Allah. Meskipun usahanya seperti itu, ya pakun bae tak goge, pakun melarat, amit naudzubillah, moga-moga tak melarat. Doa begitu juga. Ketika doa ini tidak dibarengi, tidak diikuti dengan takdir Allah, tidak akan berhasil. Kita siang malam doa sampai nangis ali gili aing mata atau aing mata dere misalkan, tapi tidak bertentangan dengan takdir Allah, semuanya tidak akan berhasil. Begitupun tawajjuh. Seorang wali, seorang apapun yang dibaca, dia mau jadikan batu itu seemas, tak epeset taker kolot tangan apa kolot ini? Kolot taker sampai panas kapalan, ketika tidak dibarengi dengan takdir Allah, itu akan sia-sia, tidak akan berhasil semuanya. Kenapa? Li'annaha min jumlatil asbab, karena semua itu al-kasbu, doa, dan tawajjuh itu termasuk di dalam sebab, termasuk di dalam usaha kita, sebab-sebab yang mempengaruhi takdir itu. Seperti itu. Jadi ketika kita punya keinginan yang kuat, pasti akan menimbulkan tiga hal: sebuah usaha, menimbulkan doa, ataupun tawajjuh. Tetapi ketika tiga hal itu tidak dibarengi dengan takdir Allah, insya Allah semuanya akan sia-sia. Karena semuanya itu adalah bagian dari sebab. Wal asbab la tu'athir, tidak akan memberikan dampak, tidak akan ngefek sebab itu. Kenapa? Wal asbabu khadamul aqdar, sebab itu pembantunya takdir, yang mendampingi takdir. Tadi takdir Allah itu akan didampingi oleh sebab-sebab yang tadi. Nah, makanya itu manusia ini ada dua. Manusia ini ada dua.
Yang pertama al-muyassar, manusia yang diperjalankan. Kenapa diperjalankan? Dia tidak bisa memilih takdirnya. Misalkan Mos dilahirkan diberi lawang, dia tidak bisa memilih, tak bisa agugat ke pangeran. Kok minta laki na hidup lalang misalkan, tidak bisa, karena dia sudah ditentukan oleh Allah diberi lawang, tidak bisa. Ini al-muyassar. Yang kedua, wal mukhayyar, yang diberi pilihan. Manusia ini diberi pilihan. Diberi pilihan melalui sebab-sebab yang tadi. Karena diberi pilihan untuk mencapai takdirnya Allah itu. Allah memberikan pilihan dalam menjalani kehidupan kita, sehingga timbul sebuah yang sudah kita bahas kemarin, petunjuk dari Allah. Kita bisa diberi akal, diberi pikiran, hati untuk bisa memilih dan menilai. Contoh Mas Kiki kemarin yang dicontohkan, dia butuh uang 100 juta misalkan. Ada uang 100 juta untuk Kiki di Bangsal misalkan. Sudah ada uangnya, tinggal Kiki ngambil. Kiki mau ke Bangsal, ke utara. Di perempatan Mangli ada rambu-rambu. Asia. Ada rambu-rambu, panah kiri ke Bangsal, panah kanan ke kota, ke Bondowoso, ke Banyuwangi. Nah, secara akal Mas Kiki yang butuh uang dan uangnya ada tinggal ambil di Bangsal, ini mau kemana? Ke kanan. Pasti ke kiri. Kalau ke kanan berarti ada yang tidak beres. Penyelewengan. Ada yang tidak beres, akalnya tidak beres berarti. Ada Pak Mandem. Kiki butuh uang, uangnya ada di Bangsal, tinggal ambil, ada rambu-rambu. Kalau ke kiri ke Bangsal, uangnya ada di Bangsal. Kalau ke kanan ke kota. Polisi. Nah, secara akal sehat, kalau dia memang butuh uang itu akan lewat yang kiri. Kalau dia memaksa untuk lewat yang kanan, berarti tidak Membutuhkan. benih, tidak membutuhkan. Salah. Tidak sinkron. Tidak sehat akalnya, berarti tak kena. Cereng pesen beda beda, mak pas buru dak temor. Tanda tanya aja. Ini kan tanda. Allah memberikan pilihan. Al-muyassar, al-mukhayyar tadi. Di dalam mencapai takdirnya Allah itu, Allah memberikan kita karunia. Allah memberikan kita akal pikiran. Kita ingin masuk surga misalkan, sudah diberikan petunjuk sama Allah. Wah, man kesor daya, ke surga ini begini, ke neraka begini. Kalau tujuan kita, keinginan kita mau ke surga, masa mau kita laksanakan apa tanda-tandanya orang yang mau ke neraka? Ini kan sudah tidak beres. Jadi kita harus bisa memanfaatkan akal kita dalam mencapai tujuan itu. Allah memberikan petunjuk-petunjuk, banyak petunjuknya, bukan hanya yang tertulis di dalam kitab, di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Bahkan yang tadi petunjuk yang dibuat manusia pun juga ada, seperti tadi rambu-rambu juga petunjuk. Ada petunjuk jangan masuk ke sana, banyak harimau, maksa masuk, ada. Kakak. Ya, karena sudah ada petunjuk, mau dilawan, gitu loh. Angel berarti kan tak beres. Tak beres berarti. Dia sudah tahu petunjuknya seperti itu, lah kok dilawan, berarti tak beres. Nah, ketika kita beriman kepada Allah, di dalam kita menjalani kehidupan Islam ini, di dalam Islam diajarkan rukun Islam ada 5. Ya, rukun iman ada 6. Apa rukun iman? Percaya kepada Allah, malaikat, roh. Nah, yang terakhir takdir Allah baik dan buruknya.
Ini kita harus percaya kepada takdir Allah. Sudah tahu kan takdir itu apa? Kehendak. Qada itu apa? Qada itu ilmu Allah tentang kehidupan kita, ilmu Allah tentang kehidupan kita ini yang sudah Allah tulis pada zaman azali dulu. Allah sudah tahu kita nanti jam segini mau apa, jam segini terjadi apa, Allah sudah tahu. Dan qadar itu implementasi dari qada itu. Jadi perwujudan dari ilmu Allah itu. Sesuai dengan Allah mewujudkan qada Allah sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Nah, kita beriman kepada takdir Allah itu ada beberapa hal yang harus kita yakini dalam kita mengimani rukun takdir Allah itu. Dalam kita menjalankan rukun iman ada beberapa hal, ada 4 hal. Yang pertama, yajibu alaika an tu'mina, wajib kepadamu untuk beriman awuku al asya tabqan li ilmillahil azalil biha. Wajib kepada kita beriman bahwa terjadinya sesuatu itu tabqan li ilmillahil azali biha, sesuai dengan ilmu Allah yang sudah Allah tetapkan pada zaman azali. Jadi kita beriman kepada takdir itu, kita harus percaya, meyakini bahwa sesuatu yang terjadi pada diri kita sudah diketahui Allah. Allah sudah tahu bahwa kita nanti akan seperti ini. Allah sudah tahu kita nanti rabi tahun niki misalkan. Allah sudah tahu besok kita rugi misalkan. Jadi kita harus yakini itu, segala sesuatu itu sudah Allah ketahui sesuai dengan ilmunya Allah. Yang kedua, yajibu alaika an tu'mina annahu ta'ala khalqa af'alil ibad kulluha min khairi wa syarrin wa imanun wa kufrin. Wajib kepada kita untuk mempercayai bahwa Allah menjadikan makhluknya itu semuanya dalam kebagusan, wasyarrin dan kebaikan, wa imanin wa kufrin, dalam keadaan iman atau kufur. Jadi Allah menciptakan kita itu dalam keadaan kita harus mengimani, meyakini bahwa Allah menjadikan kita itu semuanya baik. Ada yang buruk, ada yang beriman, ada yang kafir, itu semua adalah takdir Allah. Semuanya adalah takdir Allah. Dan yang ketiga, antuminu alaika amma qadarullah fi azali la budda min wuquhi, bahwa semua yang ditakdirkan Allah itu pasti terjadi. Semuanya yang ditakdirkan Allah itu pasti terjadi. Wala yuqdiruhu yastahilu wuquhu, dan apa yang tidak ditakdirkan Allah itu mustahil untuk terjadi. Jadi kita harus mengimani apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Dan yang tidak ditakdirkan Allah tidak akan terjadi. Meskipun kita berdoa seperti apapun, tapi Allah tidak mentakdirkan kita sesuai doa kita, tidak akan berhasil. Sehingga Sayyidina Ali itu pernah berdoa. Doanya Sayyidina Ali ini luar biasa pendek, cuma maknanya dalam. Di dalam doanya Sayyidina Ali berkata, Allahumma asrif qalbi, ya Allah palingkan hatiku, anma dari segala sesuatu, sarraftahu anni, yang engkau palingkan sesuatu itu kepadaku. Apa maksudnya? Kita meminta kepada Allah untuk tidak menginginkan sesuatu yang memang bukan keinginan yang memang bukan jatah kita. Contohnya
jatah kita, Allah sudah tahu. Jatah kita itu misalkan rezekinya 100.000, Allah sudah tahu. Kita doa kepada Allah, Allahumma masrif qalbi, ya Allah palingkan hatiku anma sarraftahu anni, dari segala sesuatu yang Engkau palingkan terhadapku. Allah sudah tahu bahwa kita jatahnya 100.000, lah kok kita maunya Di atas 100. 200.000. Nah, jadi kita meminta untuk tidak meminta kepada Allah untuk tidak fokus kepada yang 200.000. Berikan petunjuk kepada kita agar kita tahu jatah kita. Jatah kita seperti itu, ya sudah seperti itu. Allah. Yang keempat, yajibu alaika ridho. Wajib atas kamu ridho, nerimo. Menerima. Qadrullah, atas takdir yang Allah tetapkan kepada kamu. Muqabalatuhu, dan menyikapinya bima huwa matlub, dengan apa yang Allah tuntut. Apa maksudnya? Takdir Allah itu ada 4. Kita ini di dalam menjalani kehidupan tidak lepas dari takdir. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, kita ini tidak lepas dari takdir Allah. Karena Allah sudah tahu apa yang Allah tentukan bagi kita. Tidak lepas dari takdir itu. Takdir Allah itu ada 4. Yang pertama nikmat. Allah mentakdirkan kita mendapat nikmat. Yang kedua bala, musibah. Allah pasti kita ini menjalani apa? Mendapati musibah di dalam kehidupan. Pertama nikmat, pasti kita dapat nikmat. Sangat munafik kita mengatakan, oh, tak pernah oleh nikmat Allah kok munafik. Pasti dapat nikmat. Yang kedua bala, pasti kita akan diuji oleh Allah. Pasti dapat musibah. Yang ketiga, takdir Allah itu taat. Suatu saat pasti kita akan mengalami sebuah ketaatan. Makanya pada jawaban cengbur cengen. Kalau di dalam ilmu Madura itu cengbur cengen. Kadang taat, sholatnya full terus. Suatu saat ada kendor. Pertama duhur, elang, asar, kare maghrib, isya. Ada sekali. Subuh, akhirnya maghrib meloloh. Akhirnya pas de sekali. Lober mas. Taat. Allah mentakdirkan kita untuk taat. Yang keempat, Allah mentakdirkan kita maksiat. Pasti kita melakukan sebuah maksiat, sebuah dosa, pasti tidak akan tidak, itu tidak lepas dari kehidupan kita. Tiap menit, tiap detik, pasti itu. Pasti. Wa muqabalatuhu, dan menyikapinya bima huwa matlub, dengan apa-apa yang telah Allah tuntut. Apa maksudnya? Ketika kita ditakdirkan oleh Allah dengan sebuah kenikmatan, Allah mentakdirkan kita nikmat, kita menyikapinya dengan yang Allah tuntut. Untuk menyikapi kita dengan nikmat adalah apa? Kita harus bersyukur. Ketika kita dapat sesuatu, kita harus Alhamdulillah ada nikmat. Karena tadi kita kenyang sampai makan nyembuh 3 kali, itu Alhamdulillah. Nah itu nikmat. Kita harus bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Ketika kau bersyukur terhadap nikmatnya Allah, insya Allah niscaya Allah itu akan menambah nikmatnya. Jadi ketika kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur. Yang kedua, ketika kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan bala, pasti nanti kita akan menjalani itu. Pasti bala ini akan, musibah ini akan menimpa kita. Bagaimana kita menyikapinya? Bisabri alaih, bersabar atas bala itu, atas musibah itu, kita terima dengan sabar. Karena sudah Allah takdirkan kita mendapat musibah itu, ya tetap kita harus terima. Jangan ngeruweng. Terkadang ngeruweng, duh ya Allah, Allah tak sayang kalau mau progi meloloh misalkan. Sambat cerita. Tidak bisa. Tuh tangki lo sambat je. Kalau kita tahu bahwa kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk seperti itu, kita harus sabar. Wassalamualaikum. Yang ketiga, ketika kita taat mendapatkan nikmat apa? Ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan taat, kita harus tetap zikru minha.
kita harus tetap ingat kepada Allah. Ketika kita mendapatkan takdir kita dalam sebuah ketaatan, kita harus tetap beringat kepada Allah. Yang keempat, takdir kita di dalam menjalani kehidupan ini maksiat. Nah, ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjalani maksiat, Allah sudah tahu kita nanti itu melakukan maksiat. Lah, ketika kita di dalam posisi itu, kita harus apa? Tobatan, bertobat tauron dengan bersegera. Jadi ketika kita engak bahwa ini maksiat, tulian tobat, tulian ngalah untuk kita semua orang pangeran. Ya Allah. Kadang saya punya gitu engak ingat sebenarnya kita melakukan sebuah kemaksiatan, mak kok enak terus lagi. Itu nyaman. Nah, ini saya Contoh sampel. yang kurang tak berita sampel saya itu yang kurang bagus. Nah, ketika kita diberikan maksiat, tahu itu maksiat, nah kok pas terus lagi, ini yang kurang tepat, kurang pas. Tujuh tak tepat. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu takdir-takdir bahwa seperti itu, sudah kita jelaskan tadi. Ketika sudah mengimani takdir, apa sih hasilnya bagi kita? Ketika kita sudah iman kepada takdir Allah itu, tamaratul iman bil qadar, buah dari keimanan kita kepada takdir Allah yang pertama al-itmi'na, yaitu perasaan tenang. Ketika kita mengimani takdir Allah yang seperti tadi kita sudah jelaskan, kita tenang menjalani kehidupan ini. Misalkan kita sadar bahwa takdir kita sekarang ini, oh berarti kita misalkan dalam berusaha kita rugi, misalkan jualan tilok Lah, muslah lagi. naudzubillah tapi ya, muka-muka lancar ya. Amin. Misalkan ini cuma contoh. Oh, pereng lah bos, Ya, pereng contoh. bos. Yang pereng nih, berapa gede? 5 kilo menolong. Misalkan jualan dia kada sambat melolo kadang jualan Sambat ya. Boleh Ini sambat. harus diberi pengertian sedalam untuk kilo ini ya. Ketika kita sudah tahu bahwa apa kita dalam berjualan itu tidak sukses, rugi misalkan, kita sudah sadar bahwa takdir kita seperti itu. Yang pertama kita akan merasakan sebuah ketenangan. Tenang kita. Oh, ini sudah takdir saya seperti ini. Padahal saya sudah menjalani usaha saya nyari kasab gitu, sebab akibat sudah kita laksanakan. Ya jualan lama laku, cilon sudah bagus, rasanya nyaman, tapi bagi kita maju. Benar, kan sih. Nah, berarti ini sudah Allah takdirkan kepada saya seperti ini. Jadi tenang, aman. Tak kupose nyari areng sebereng. Ntar bukon. Ada beri saya notop ya. Mungkin seperti itu. Pokoknya sedang ada juga dari dunia. Kalau kita meyakini hal itu, kita meyakini kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, insya Allah kita akan tenang dalam keadaan apapun. Tak bisa gugat lah yuk. Tak bisa gugat karena kita yakin, oh ini sudah takdir Allah. Mau gimana lagi? Masa sampean mau gugat Allah? Sopo kon? Kan gitu, mainkan sendiri dalam kan gitu. Tidak bisa. Yang kedua tawakal. Ketika kita mempercayai takdir Allah itu terjadi kepada kita, mengimani takdir Allah itu, kita akan tawakal di dalam menjalani hidup ini. Yang ketiga, mutabihi li khalqillah. Ketika kita beriman kepada takdir Allah, ini kita tidak akan mudah menyalahkan li khalqillah, makhluk Allah yang lain. Kenapa? Karena kita sudah percaya bahwa takdir saya seperti ini. Cilok saya baju sekian. Kita lihat boleh cilok. Udah, memang butuh pencerahan tuh cilok ini. Paling mendalami lah ya. Masuk. Nah, ketika cilok kita tak baju misalkan, tak gempangnya lagi reng lain, tak gempangnya lagi makhluk lain.
Mbak, apa lagunya cuma sekian, pasti ini saya jual itu ini. Top ya. Notop ini, abre menyan ini. Top jelek itu. Pasnya lagi tetangga orang lain. Nah, Saya para boleh pas saya salah lagi makhluk Allah saya lain. Naudzubillah. Ada kalau yang nabi pada ngalos rela ya, misalkan udah pakai jin lah saya salah lagi. Nah, ini kalau kita tidak meyakini takdir Allah. Kalau kita meyakini takdir Allah, apa yang kita dapatkan yang terjadi pada diri kita, karena takdir ini sesuatu yang sudah terjadi pada diri kita sesuai dengan yang Allah ketahui, sesuai dengan ilmunya Allah pada zaman azali dulu. Jadi Allah sudah tahu takdir kita seperti ini. Ketika kita meyakini dan mengimani semua takdir itu, kita tidak akan menyalahkan orang lain. Kita tidak akan menyalahkan makhluk lain terhadap takdir yang kita peroleh, takdir yang kita dapatkan. kita bisa gugat lah yuk. Nah, tak bisa gugat je lah. Tetap harus semua dikembalikan kepada Allah. Yang keempat, ketika kita percaya kepada takdir Allah itu, mengimani takdir Allah, buahnya apa yang keempat? Wah, kebahagiaan. Illa qababun, mengunci pintu asyaiton, mengunci pintu setan nah apa ini? Bi'in walau. Jadi mengunci peran setan untuk mengatakan walau ini jika mon ya. Jadi ketika kita misalkan cila boleh ya, terpaksa ini ya, boleh fokus ini, kelihatan ke Mekah ini. Nah, ketika cilok itu Pak, misalkan ya lagunya tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita yakin bahwa yang kita dapatkan sudah dari takdir Allah, Terus Allah berkah. kita akan pasrah. Tidak ada kata ketika tidak sesuai dengan harapan kita, tidak akan kita berkata itu ketika kita yakin ini takdirnya Allah. Kalau saya tadi berangkat jam sekian, mungkin lagunya lebih banyak. Nah, itu sudah perannya setan sudah seperti itu. Menyalahkan waktu lah. Apa pintu setan untuk menggoda kita itu sudah terkunci dari kata-kata walau itu. Jika aremon kok montak nang dina mungkin gila baju banyak kalau aja nanti seperti itu. Nah, kalau kita yakin takdir Allah, insya Allah tidak akan ada kata-kata itu. Berat musuh. Jadi itu sawabikul himam di dalam hikmah yang ketiga ini. Sawabikul himam, kekuatanmu untuk mencapai cita-citamu, kekuatan untuk mencapai cita-citamu. Sawabik dari kata sabiko, maknanya kuat. Padanannya al-quwa, kuat, menggebu-gebu. Keinginanmu yang menggebu-gebu untuk mencapai cita-cita. Sawabikul la takhriku, tidak bisa menembus aswarul aqdar, dinding-dinding takdir Allah. Yang tadi sudah, seberapapun besar kekuatan kita, ya, seberapapun besar usaha kita, tadi sawabikul himam ini bisa menimbulkan tiga macam perkara. Yang pertama, seberapapun besar al-kasbu, usaha kita, ini tidak bisa menerobos, menghancurkan dinding takdir Allah. Ketika Allah sudah mentakdirkan kita seperti ini, usaha kita yang seperti apa tidak akan bisa merubah itu. Ketika Allah sudah mentakdirkan si A ini kaya, dicuri bagaimanapun dan dirampok berapa kali pun, kalau Allah sudah mentakdirkan dia kaya, tetap kaya. Tapi Allah mentakdirkan dia, mohon maaf, kurang mampu, misalkan miskin, misalkan ya, seberapapun besar usahanya, lah aku letak laut siang malam, kalau sudah Allah mentakdirkan dia seperti itu, tetap tidak akan kaya. Begitupun doa.
Kalau Allah sudah mentakdirkan kita jadi tukang cilok misalkan, dan cilok boleh ya. Allah mentakdirkan kita jadi tukang cilok, tapi kita berdoa, ya Allah, kok betul jadi pejabat misalkan ya. Seberapapun besar doa kita, kalau Allah sudah takdirnya kita sebagai tukang cilok, doa sehari semalam takdir keluar air mata tak akan merubah takdirnya Allah. Tidak akan bisa menembus pagar-pagar dari takdirnya Allah itu. Begitupun tawajuh seorang wali pun, dengan ilmu apapun, hizib-hizib apapun yang dibaca, ketika Allah mentakdirkan seperti A, tidak akan bisa merubah tawajuh itu menjadi B. Paten. Sudah paten. Paten. Ketika Allah mentakdirkan dia seperti itu, ya sudah seperti itu. Tidak bisa diganggu gugat. Tapi terkadang kita itu jalan takdir engkau ya. Kok tak lulus sekolah misalkan, sudah takdir saya. Kok melarat misalkan, sudah takdir saya. Tunggu dulu. Ada rencananya. Tadi ada manusia ini ada dua, al-musayyar dan al-mukhayyar. Ada yang sudah memang takdirnya seperti itu, yang ditetapkan oleh Allah, tidak bisa dirubah. Yang kedua al-mukhayyar, yang diberi pilihan oleh Allah. Sehingga kita sudah tahu kalau kita mau seperti ini, caranya seperti ini. Kita mau kaya, caranya harus seperti ini. Nah, ketika kita sudah melakukan semua cara yang sudah diberi petunjuk itu, melalui petunjuk-petunjuk baik dari Quran, dari hadis, maupun petunjuk-petunjuk yang lain yang sudah diisyaratkan oleh Allah, kita sudah lakukan, baru kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Yang penting usaha kita sudah kita mentok, kita laksanakan semua, pasrahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Tidak ada yang tahu takdir kita seperti apa. Manusia tidak ada yang tahu takdir kita seperti apa. Jangan sok misalkan ya kok tak lagu lah tekade kok pakuni dari meloloh, tak kok takdir lagi seperti ini. Berarti orangnya tidak mau berusaha. Jangan sok jadi Tuhan. Tidak tahu takdir kita nanti kaya atau tidak. Nah, kalau kamu mau kaya, caranya aja seperti ini. Makas sampai coba. Kalau kita mau gaya ya caranya seperti ini. Caranya saya bagus. Pas cak mamar yang mau tak sindir pas kocak ngecok. Tuh. Itu man. Seperti itu ya. Jadi seberapapun besar usaha kita di dalam mencapai cita-cita itu, ketika Allah sudah mentakdirkan kita sesuai dengan ilmu Allah, tidak akan bisa merubah usaha kita itu, tidak akan bisa merubah doa kita itu tidak akan bisa menembus takdirnya Allah yang sudah Allah tetapkan. Siapapun dia, seorang wali ataupun seorang kiai, kalau sudah Allah mentakdirkan A, tidak akan bisa berubah menjadi B sekalipun dia seorang wali. Kalau sudah Allah berkehendak mentakdirkan seperti itu. Tapi di dalam perjalanannya kita ada diberi pilihan oleh Allah. Kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Nanti takdir kita seperti apa kita tidak tahu. Maka dari itu, itulah gunanya petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan, petunjuk-petunjuk yang Allah tetapkan. Kalau kita ingin seperti ini, caranya seperti ini, petunjuknya. Ingin seperti ini, ya seperti ini. Jadi mungkin itu untuk kajian malam hari ini. Sawabikul himam, kekuatan cita untuk mencapai cita-citamu, la tahriku, tidak bisa menembus aswarul aqdar, dinding-dinding takdir Allah. Jadi semua kita pasrahkan kepada Allah selama kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah. Mungkin itu pada kajian hikam yang ketiga malam hari ini. Semoga yang disampaikan
bisa bermanfaat bagi yang Amin. menyampaikan Amin. dan yang mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.